Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta sehidup sesurga. Wahai sobat, kita tahu bahwa sepasang suami istri ketika berinteraksi dalam sebuah rumah tentu tak lepas dari sebuah masalah gitu ya. Dan masalah ini tentulah diselesaikan, bukan dibiarkan. Terus bagaimana ketika kita mendapati seorang suami yang di dalam berinteraksi di rumah tangga itu dia pengen menang sendiri gitu ya. Apapun yang dikatakannya harus dituruti gitu ya. Yang dikatakan kepada istri dan anak-anak tidak boleh dibantah dan harus dilakukannya. Tentulah ini membuat kita sebagai seorang istri harus mempunyai kesabaran yang lebih dalam menghadapi suami yang punya karakter ingin menang sendiri. Terus apa yang kita lakukan sebagai seorang istri ketika mendapati suami kita itu punya karakter yang ingin menang sendiri? Yang kita lakukan yang pertama, bisa berkomunikasi dengan dia, berkata yang baik kepadanya bahwa kita merasa tidak nyaman gitu ya dengan apa yang dilakukannya, dengan apa yang diucapkannya. Karena tentulah kita dan anak-anak itu butuh didengar aspirasinya, butuh didengar pendapatnya. Terus yang kedua yang bisa kita lakukan ketika kita mendapati seperti ini, kita cari tahu apa sih yang mentelatar belakangi kok suami kita itu seperti ini gitu ya, ingin menang sendiri. Memang sebagai seorang pemimpin secara pribadi, otoriter ya, tegas, mempunyai pendirian yang kuat itu tentulah bagus. Tetapi ketika harus menghadapi orang lain, harus menghadapi istri, harus menghadapi anak-anak, bahkan menghadapi keluarga besar, itu tentulah butuh interaksi yang sangat fleksibel, interaksi yang tentulah mereka ingin didengar pendapatnya gitu ya. Bagaimana dia menghargai pendapat orang lain, bagaimana dia tidak menang sendiri agar pendapatnya itu didengar gitu. Terus yang bisa kita lakukan yang ketiga, kita bisa mencari orang yang ketiga. Tetapi kita harus berhati-hati dulu ingin mencari orang ketiga ini. Kita harus mencari latar belakang orang yang ketiga ini. Apakah orang yang ketiga ini dikenal oleh suami kita? Apakah suami kita mensegani orang ini? Nah, kalau sudah klik bahwa suami kita itu mensegani orang yang ingin kita panggil agar bisa berkomunikasi dengan baik kepada suami kita, mari kita lakukan gitu ya, sehingga terjalinlah gitu ya hubungan atau interaksi antara orang yang ketiga dengan suami kita ini. Bisa jadi saling mengingatkan dengan bertahap gitu ya, karena tentulah tidak langsung ya, butuh sebuah proses untuk merubah sebuah sikap gitu ya. Apalagi sikap itu dilatar belakangi yang kita tahu apakah itu keluarganya atau memang karakternya gitu ya. Karena merubah karakter tentulah tidak mudah. Terus yang bisa kita lakukan yang terakhir ketika sebagai seorang istri, kita bisa, kalau suami kita ini suka baca buku atau suka mendengarkan berita, suka mendengarkan YouTube gitu ya, bisa kita buku-buku tentang bagaimana sikap seorang pemimpin terhadap bawahan, bagaimana sikap seorang kepala rumah tangga kepada istrinya, kepada anak-anaknya gitu ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini ya, tadi beberapa hal yang sudah saya jelaskan gitu ya, lama-kelamaan suami kita ini akan menjadi lunak gitu ya, tidak menang sendiri ya, tapi mau mendengarkan pendapat istrinya, mau mendengarkan pendapat anak-anaknya. Karena kita ketahui bahwa pemimpin itu mengayomi, melindungi dan memberikan anak-anak dan istrinya untuk mengungkapkan aspirasinya gitu ya, sehingga keluarga ini juga disatukan, bukan hanya satu orang saja ya, tetapi bersama-sama, baik itu istri maupun anak-anak gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.